Manokwari dikejutkan dengan pengibaran bendera bintang kejora di Tower Telkomsel Selasa pagi tadi. Kampus yang membutuhkan kapal untuk melakukan penelitian tentang kelautan siap mendapatkan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, warga Kota Manokwari dikejutkan dengan pengibaran bendera bintang kejora di Tower Telkomsel yang berada di Taman Wisata Gunung Meja pada Selasa pagi tadi. Tidak jauh dari Kampung Ayambori, keberadaan bendera bintang kejora yang berukuran sekitar 1 kali 1,5 meter itu sontak mengagetkan warga Kota Manokwari yang melintas di daerah tersebut. Aparat TNI Polri yang mendapatkan informasi tersebut langsung bergerak cepat menurunkan bendera yang diikat di puncak Tower Telkomsel dengan menggunakan kayu. Kapolres Manokwari melalui Kasat Reskrim Ibtu Arifal Utama mengatakan, setelah menerima laporan dari masyarakat ke SPKT Polres Manokwari, sekitar pukul 10 pagi tadi, tim langsung bergerak menuju ke TKP. Dari informasi yang didapat, bendera tersebut diperkirakan telah dipasang sekitar subuh tadi dan baru diturunkan pada jam 11 siang bersama aparat TNI dan Polri. Informasi awalnya ada masyarakat yang melapor ke SPKT, makanya kita langsung turun ke lapangan. Tadi jam berapa baru kita dalam, dan itu pun sudah diturunkan. Jam berapa informasi yang masyarakat lapor? Tadi itu sekitar jam 10 ya? Iya. Sekitar jam 10, habis itu tadi diturunkan juga benderanya, setengah 11 sudah turun. Sementara itu, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya yang dihubungi melalui sambungan telepon karena saat ini sedang berada di luar kota mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami kejadian pengibaran bendera bintang kejora dan masih mencari siapa pelaku dari aksi pagi tadi yang sempat menggegerkan warga masyarakat Manokwari. Membenarkan ada temuan tadi pagi, informasi, terus kami lakukan upaya penurunan bendera, anggota kami dengan anggota Kodim, dan kita melaksanakan mencari informasi siapa pelaku. Saat ini barang bukti bendera bintang kejora beserta kayu telah diamankan di Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Merasa dirugikan dengan salah satu pemberitaan dari media online dan Satrimo-Polda Papua Barat pada Senin kemarin mendatangi SPKT dengan membuat laporan polisi terkait penulisan yang menuduh sikap arogansi dan Satrimo saat membubarkan aksi demo dari Parjal pada Jumat 15 Oktober kemarin. Didampingi Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri bersama Kabak Ops Satrimo-Polda Papua Barat Senin pagi tadi mendatangi SPKT Polres Manokwari untuk membuat laporan polisi terkait penulisan salah satu media yang mencantumkan nama dan Satrimo-Polda Papua Barat. Hal ini dibenarkan Kombes Pol Semi Roni Taba. Ia mengatakan kedatangannya ke SPKT untuk membuat laporan polisi karena merasa dirugikan terkait penulisan yang dibuat salah satu media online. Dengan memberikan keterangan kepada salah satu lembaga bantuan hukum di Manokwari yang telah diminta dari Parjal. Roni membantah bahwa tidak ada arogansi saat membubarkan aksi demo saat kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021 kemarin. Ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya dan Satrimo-Polda Papua Barat datang ke Polres Manokwari untuk membuat laporan polisi kaitan dengan pemberitaan yang dirilis oleh salah satu media online yaitu bamburuncingnews.com, yang mana dalam pemberitaan ini saya sebagai Dansat Brimob yang dicantumkan di sini merasa dirugikan dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Yanwari Nusi sebagai LBH, ya, Lembaga Bantuan Hukum, yang telah diminta oleh rekan-rekan dari Parjal, yaitu Pak Ronald dengan Galang. Kenapa saya merasa sebagai korban? Karena menurut saya berita ini
telah merugikan saya. Di mana sikap arogansi itu? Kemudian dalam poin pemberitaan ini mereka coba mengadu domba Satbrimob, khususnya saya Dansat, dengan teman-teman Polres Manokwari yang punya kewilayahan di wilayah hukum Polres Manokwari. Semi meminta kepada salah satu lembaga bantuan hukum di Manokwari, harusnya mereka memberikan edukasi kepada masyarakat yang baik, karena mereka sebagai advokasi. Namun dalam berita ini sudah menjadi hakim untuk menghakimi dirinya yang sudah bertindak arogan. Oleh karena itu, jangan hanya mendengar sepihak dari Parjal, namun mereka juga harus mengkonfirmasi ke dirinya sebagai Dansat Brimob, sehingga berita yang dibaca oleh masyarakat bisa berimbang. Langkah-langkah yang kita lakukan sudah kita lalui semua, ya. Jadi saya minta ini kan Pak Yanwarinusi ini kan mengatasnamakan lembaga bantuan hukum. Harusnya beliau mengedukasi masyarakat yang baik. Kenapa? Beliau sebagai advokasi, tapi dalam berita ini beliau sudah ambil bagian sebagai hakim dalam tanda kutip, sebagai hakim untuk menghakimi saya dan Satbrimob bahwa saya bertindak arogan dengan mendengar sepihak, keterangan sepihak dari Parjal saja. Harusnya menurut saya di berita ini mereka harus juga konfirmasi ke saya sebagai Dansat Brimob, sehingga nanti berita yang dibaca publik, masyarakat yang membaca ini mendapat penjelasan yang berimbang dari kedua belah pihak. Begitu. Jadi dalam hal ini saya merasa dirugikan. Saya sudah lapor ke pimpinan saya, ya. Bapak Kapolda juga sudah saya laporkan, dan hari ini saya lapor ke Polres Manokwari agar saya minta Bambu Runcing, News.com dan Pak Yanwarinusi sebagai Pak LBH bertanggung jawab atas pemberitaan ini. Mungkin itu. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu terkait laporan Dansat Brimopolda Papua Barat ke SPKT Polres Manokwari pada Senin 18 Oktober kemarin, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi, mengaku menghormati laporan yang dibuat oleh pimpinan Brimob Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Yan Christian Warinusi kepada TVRI di kantornya pagi tadi. Menurut Yan, ia menghormati setiap langkah yang diambil Kepala Satuan Brimob Polda Papua Barat yang merasa diperlakukan tidak adil terkait tuduhan arogansi, sehingga membuat laporan polisi ke Polres Manokwari Senin 18 Oktober kemarin. Warinusi mengatakan yang menjadi catatan dirinya bahwa apa yang dilakukan parlemen jalanan bersama anggotanya, bahwa mereka sedang menyampaikan haknya karena merasa diperlakukan tidak adil. Itu pun yang dilaporkan Parjal ke LP3BH Manokwari. Sehubungan dengan pernyataan dirinya sebagai kuasa hukum mereka yang dimuat di salah satu media, Yan Warinusi siap memberikan keterangan oleh kepolisian. Laporannya itu kita hormati, ya. Kita hormati beliau sebagai seorang warga negara Republik Indonesia yang baik. Kita hormati beliau juga dalam jabatan dia sebagai Kasat Brimob. Ya. Kita tidak menghalangi dia untuk menggunakan haknya untuk mempersoalkan hal itu. Yang dia merasa dia diperlakukan tidak adil, dia merasa dia menjadi korban. Nah, yang kita mau kasih catatan adalah bahwa apa yang sedang dilakukan oleh saudara Ronald Membieu dan Kalang Pahala dan kawan-kawannya dari parlemen jalanan itu adalah mereka sedang menggunakan haknya karena mereka merasa diperlakukan tidak adil, mereka merasa dihalangi, mereka merasa ada tindakan-tindakan yang arogan. Itu kan kata-kata itu keluar dari mereka merasa diintimidasi, itulah yang mereka laporkan. Nah, Pak Kasat boleh bilang bahwa kami tidak arogan, kami koordinasi apa segala itu versimu. Silakan. Nah, tentu kan itu akan disampaikan, sudah tertuang di dalam laporan polisi. Polisi pasti akan melakukan klarifikasi juga dari Pak Kalang Pahala dan Ronald Membieu dan Kalang Pahala sebagai terlapor. Kan di dalam STPL-nya, surat tanda penerimaan laporan itu kan ada dicantumkan terlapornya siapa. Kita sudah lihat 2 orang itu yang dilaporkan. Sehubungan dengan pernyataan saya sebagai pengacaranya atau kuasa hukumnya yang dimuat di media populer. Sementara itu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Parjal, Warinusi juga sudah membuat laporan langsung ke Kapolri. Sebagaimana diketahui, kata Warinusi, bahwa hal tersebut sudah dijawab dengan turunnya TR dari Kapolri. Menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh saudara Ronald dan saudara Kalang
tidak lanjuti. Langkah-langkah apa itu Bapak? Ya, berupa laporan langsung. Laporan awal kita sudah sampaikan langsung ke Kapolri. Kapolri Bapak ya? Dan sebagaimana kita bersama tahu bahwa pagi ini kita sudah baca di media Tempo online, sudah ada TR dari Kapolri yang dikirim langsung kepada para Kapolda di daerah semua, termasuk saya tentunya pasti ya Pak, include di dalamnya adalah Kapolda Papua Barat untuk membina anggotanya supaya tidak arogan. Ya, berarti kan laporan kita sudah sampai. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kampus yang membutuhkan kapal untuk melakukan penelitian tentang kelautan dan perikanan siap mendapat dukungan langsung oleh Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi. Ia mengatakan sejak Januari 2021 hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menangkap sekitar 130 kapal yang berasal dari nelayan domestik dan juga nelayan dari negara tetangga yang melakukan pelanggaran tapal batas penangkapan di perairan antara daerah dan juga negara. Wahyu Muryadi mengatakan kebijakan yang diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai koperasi ataupun kampus dapat menyurati ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mendukung pelaksanaan penelitian, sehingga kementerian akan menghibahkan kapal tersebut untuk kebutuhan kampus. Ia menambahkan bahwa sudah ada kampus yang menerima bantuan, salah satunya adalah kampus Samratulangi. Ya, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk koperasi nelayan, dipakai oleh kampus. Universitas apa di sini nih? Universitas Papua. Unipa ya, Unipa kan ada misalkan Fakultas Teknik Kelautan Perikanan di Unipa. Nah, boleh Unipa kirim surat ke KKP mengaturkan minat untuk memanfaatkan kapal-kapal yang melakukan tindakan ilegal, kapal-kapal asing itu, kapal ikan asing, untuk dipakai untuk penelitian misalnya, untuk riset di kampus. Boleh, ajukan saja. Kena biaya tidak Pak? Enggak, ini akan dihibahkan oleh KKP untuk siapa yang minta. Kami sudah ngasih, di Bitung tuh kami sudah siapkan kapal dikasih Universitas Samratulangi, ya. Universitas Samratulangi di Bitung Manado itu. Wahyu menambahkan kapal yang akan diberikan gratis harus ada permohonan dari organisasi masyarakat ataupun pihak kampus yang langsung menyurati kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perikanan, kapal-kapal ikan diharapkan dapat melabuhkan hasil tangkapannya di pelabuhan yang sudah diberikan izin. Sejak menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, Sakti Wahyu Trenggono telah melaksanakan kunjungan kerja ke seluruh Indonesia untuk memantau sekaligus menjaring informasi yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Salah satunya ke Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari. Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, salah satu kebijakan yang akan diterapkan yaitu perikanan tangkap secara terukur. Jadi, bagi semua nelayan memiliki zonasi untuk melaksanakan penangkapan ikan, dan juga kapal ikan hanya bisa melabuhkan kapalnya di pelabuhan wilayah tempat ia mendapatkan izin, sehingga akan berdampak pada pendapatan daerah. Ini semuanya beliau rekam ya dari berbagai kunjungannya selama sejak menjabat 23 Desember tahun lalu sampai sekarang ini. Beliau akhirnya sampai pada satu kebijakan ini nanti yang mungkin mendapatkan berkah untuk masyarakat di Manokwari, khususnya di Papua Barat ya. Nanti akan diterapkan kebijakan perikanan tangkap secara terukur atau terkendali. Jadi nanti semua nelayan-nelayan di luar wilayah sini, nelayan tradisional itu punya daerahnya sendiri. Jadi nelayan lokal Jawa itu akan nangkap di daerah Jawa. Nggak boleh dia sampai masuk kemari gitu loh. Demikian sebaliknya. Ya. Jadi nelayan di tempat asalnya sesuai KTP harus boleh hanya mengambil ikan di wilayahnya sendiri. Sesuai KTP ya Pak? Iya, sesuai KTP, bahasa KTP. Nah,
Kemudian nanti bahkan nelayan kapal-kapal ikan ya hanya boleh mendaratkan ikannya ya di pelabuhan di mana dia mendapatkan izin, di wilayah dia mendapatkan izin. Untuk mengontrol zonasi perairan setiap daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan kerjasama dengan TNI Polri dan juga instansi terkait lainnya untuk melakukan patroli, serta mengecek izin dan juga kuota pembatasan nelayan menangkap ikan. Apabila lebih dari kuota tersebut, nelayan akan diberikan denda. Karena mereka akan dikontrol semua itu oleh kapal patroli perikanan kita. Nanti kerjasama antara KKP dengan Bakamla, dengan TNI AL, dengan TNI, dengan Polri, ya untuk ada siskamling nanti itu keliling ke sini untuk ngecek semua kapal-kapal yang mendapatkan izin ini semuanya cek jelas dan itu diatur berdasarkan sistem kuota. Kuota itu batasan maksimal dia dibolehkan untuk menangkap. Kalau kapal-kapal yang diberi izin itu misalnya mengambil ikan melebihi kuotanya, maka dia akan kena denda. Ya. Nah, rezeki ini nanti pada akhirnya merupakan PNBP, Penimbangan Negara Bukan Pajak, yang dikumpulkan oleh pusat, yang nanti akan dibagi termasuk ke daerah-daerah melalui PAD. Daerah dapat PAD. Dan diharapkan akan banyak. Pak Menteri sudah menghitung perputaran uang di. Untuk saat ini, jumlah nelayan yang terdata di seluruh Indonesia diperkirakan sebanyak 2,5 juta nelayan yang hidup di pesisir pantai di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelabuhan perikanan yang berada di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan sebanyak 536. Dan untuk dalam setahun perputaran uang bisa mencapai 200 triliun rupiah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai bentuk silaturahmi, anggota DPRD Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku melakukan kunjungan ke Kabupaten Fakfak. Zainuddin Noval Rumuar, salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram bagian timur, tiba di Pelabuhan Laut Fakfak dan disambut oleh anggota serta pengurus anak-anak Gorom Timur dengan pengalungan Noken Tomang Pandan. Suatu kebanggaan tersendiri ya demi adik-adik saya yang ada di sini. Adik-adik saya mengundang saya sehingga walaupun tidak ada pesawat, andai kata kalau bisa kita dayung, insya Allah saya bisa dayung. Amin. Beda jauh sekali, perkembangannya luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Fakfak. Kurang lebih 16 tahun yang lalu saya tinggalkan tanah miring ini, tanah Fakfak ini, dan perkembangan yang luar biasa. Saya salut buat pemerintah Fakfak. Dan SBT banyak pelajar dari tanah Papua khususnya di Fakfak. Kunjungan Zainuddin Noval Rumuar di Fakfak dijadwalkan akan bertemu dengan masyarakat Seram bagian timur guna melantik pengurus komunitas masyarakat anak Gorom Timur Agorti Kabupaten Fakfak periode 2021-2024 serta meletakkan batu pertama pembangunan asrama Agorti Kabupaten Fakfak. Setelah itu melanjutkan pertemuan dengan Pemda Fakfak. Hal ini disampaikan Ketua Agorti Fakfak Ridwan Kilian. Dengan agenda kedatangan beliau dari SBT ke Fakfak untuk mengikuti pelantikan dan peletakan batu pertama asrama Aliansi Gorom Timur Lomin. Dan insya Allah direncanakan pada tanggal 21 hari Kamis. Jadwal pelantikan jam 10 pagi, insya Allah dilanjutkan dengan peletakan batu pertama asrama Aliansi Gorom Timur Lomin pada jam 3.00. Kedatangan beliau juga nanti akan bertemu dengan pemerintah Kabupaten Fakfak. Silaturahmi anggota DPR Kabupaten Seram bagian timur beserta pemerintah daerah, di mana membangun komitmen antara pemerintah Kabupaten Seram bagian timur dan pemerintah Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.